Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Jalan lempang, Trump kembali ke Gedung Putih. Donald Trump menyatakan diri dalam kondisi bagus, fit, tetap penuh semangat dan siap terus bertarung setelah nyaris terbunuh dalam upaya pembunuhan di Pennsylvania Sabtu 13 Juli 2024 waktu Amerika Serikat atau Minggu pagi 14 Juli 2024 waktu Indonesia Barat. Tembakan Thomas Crooks, pemuda asal pinggiran Pittsburgh, Pennsylvania, hanya menyerempet daun telinga kanan Donald Trump. Setelah menerima observasi dan pengobatan ringan di kota itu, beberapa jam kemudian Donald Trump tiba di New Jersey melanjutkan rally politiknya. Ia juga terlihat sudah bermain golf sebelum melanjutkan perjalanannya ke Milwaukee, Wisconsin, guna menghadiri konvensi nasional Partai Republik atau Republic National Convention. Konvensi nasional ini akan meneguhkan pencapresan Donald Trump yang kemungkinan juga akan diisi pengumuman siapa pasangan yang akan mendampingi Trump di pemilihan Presiden Amerika Serikat. Upaya pembunuhan terhadap Trump membangkitkan histeria dan emosi nasional di tengah atmosfer persaingan politik Amerika yang ganas dan dianggap beracun. Elit Demokrat secara vulgar beberapa kali membuat pernyataan provokatif terhadap Donald Trump. Presiden Joe Biden dalam kampanyenya bahkan menyebut Donald Trump sebagai fasis dan ancaman nasional. Ini tentu bukan pernyataan main-main. Kalimat itu dianggap mantra mujarab ke kaum fanatik Demokrat untuk mengangkat senjata terhadap Donald Trump. Ungkapan kebencian terhadap Trump dari kubu Demokrat tidak hanya belakangan ini saja. Sejak Trump mengalahkan Hillary Clinton di Pilpres 2016, permusuhan dua kubu di Amerika Serikat terasa semakin kuat. Dalam perjalanannya setelah Joe Biden dan Demokrat berkuasa, serta Trump terdepak dari Gedung Putih, sederet usaha persekusi hukum dilakukan sistematis terhadap Donald Trump. Donald Trump sempat dijebloskan ke tahanan sebelum dilepaskan atas tuduhan kejahatan terhadap rahasia negara. Rumah pribadinya di Mar-a-Lago, Florida, digeledah agen Biro Penyidik Federal atau FBI. Mahkamah Agung Amerika di ujungnya memutuskan soal kekebalan yang dimiliki Trump sebagai mantan presiden Amerika Serikat. Sebaliknya, narasi dan kata-kata Donald Trump kepada Joe Biden selama ini juga agitatif dan memacu suasana permusuhan ke level maksimum. Ketika Trump dikalahkan Joe Biden pada Pilpres 2020, Trump memprovokasi pendukungnya yang akhirnya menyerbu Capitol Hill pada awal Januari 2021. Politik Amerika benar-benar panas, penuh intrik, hasut-menghasut, serang-menyerang, yang suka tak suka akhirnya memicu kekerasan paling fatal seperti yang baru saja dialami Donald Trump. Nah, lantas apa dampak upaya pembunuhan Donald Trump terhadap Pilpres Amerika? Apa efeknya dan konsekuensinya bagi Joe Biden dan Demokrat? Kita yang memperhatikan politik Amerika mungkin masih ingat kata-kata Trump ketika memberi julukan ke Joe Biden. Trump menyebutnya si ngantuan Joe atau Sleepy Joe. Ini benar-benar julukan yang sinis, langsung ke sasaran, dan bahkan kita tidak pernah mendengarnya muncul dalam kontestasi politik di Indonesia. Kaum politik Indonesia masih segan mencoba sopan dan santun kepada rival-rivalnya. Tapi tidak di Amerika. Biden dan Trump silih serang lewat kata-kata super tajam di berbagai kesempatan. Di debat kandidat Presiden Amerika Serikat yang diselenggarakan stasiun CNN beberapa waktu lalu, Joe Biden menghadapi malapetaka lewat penampilannya yang sangat buruk. Di depan publik Amerika, Biden yang kini berusia 81 tahun
seperti kehilangan kemampuan kognitifnya, lambat, tidak fokus, dan gagal menghadapi serangan bertubi-tubi Donald Trump. Sebaliknya, Trump menggunakan kesempatan untuk tampil sebagai petarung sejati yang lugas menggergaji aneka kebijakan Biden saat memimpin Amerika. Trump benar-benar unggul di sesi debat ini. Buruknya penampilan Biden ini memicu perpecahan dan kebingungan di internal Demokrat. Sebagian meminta Biden membatalkan pencalonannya yang semula akan dikukuhkan lewat konvensi Nasional Demokrat beberapa pekan yang akan datang. Sebagian minta Biden untuk tetap bertahan menghadapi Trump. Tapi realitasnya, Biden kembali mengulang aneka kesalahan kognitif saat tampil di NATO Summit Washington. Apa yang menimpa Trump bagi kubu Republik kini akan menjadi seperti blessing in disguise, menjadi amunisi yang semakin mendongkrak citra dan popularitas Donald Trump. Konvensi Nasional Republik dipastikan akan jadi panggung pendukung Donald Trump untuk memompa emosi publik Amerika sekaligus menyerang lawan-lawan politiknya. Kubu Republik bakal tidak tergoyahkan dan meyakini Donald Trump adalah sosok petarung sejati yang paling layak kembali ke Gedung Putih tahun depan. Meski begitu, nada retorika yang panas dan serba provokatif kemungkinan akan sedikit mengendur guna menurunkan tensi politik Amerika yang semakin terpolarisasi. Presiden Joe Biden telah mengecam apa yang menimpa Donald Trump dan mengutuk kekerasan di Pennsylvania sebagai tindakan memuakkan. Namun retorika Biden itu sulit menghapus nada permusuhan yang berbulan-bulan dibangun dan ditujukan ke Donald Trump oleh dirinya sendiri dan elit Demokrat. Politik Amerika, negara yang termasyhur karena menyatakan diri kampion demokrasi, kini realitasnya ada di titik paling ekstrim. Secara emosional, rakyat Amerika kini memiliki rasa tidak suka yang kuat terhadap anggota partai berseberangan. Suasana kebatinan ini ada di dalam kubu Demokrat maupun Republik. Riset Universitas Chicago menemukan sebanyak 7% responden membenarkan penggunaan kekerasan untuk mengembalikan Donald Trump ke kursi kepresidenan. Sementara sebanyak 10% mengatakan penggunaan kekerasan akan dibenarkan untuk mencegah Donald Trump kembali menjadi presiden Amerika Serikat. Ini angka-angka yang mengerikan yang menunjukkan betapa ekstrimnya perpolitikan di Amerika Serikat saat ini. Sejarah memang menunjukkan kekerasan politik mematikan cukup akrab dengan perjalanan bangsa Amerika. Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika Serikat, ditembak mati di gedung Theater Fort Washington. 3 presiden Amerika lain juga terbunuh karena urusan politik. Mulai Presiden James A. Garfield, Presiden William McKinley, hingga Presiden John F. Kennedy. Presiden Andrew Jackson juga hampir terbunuh dalam serangan politik pada tahun 1835. Inilah realitas Amerika, negeri yang konon paling demokratis, yang membiarkan siapapun bisa mencaci maki dan memperoleh senjata api. Trump kemungkinan besar akan mendapatkan rezeki nomplok, dukungan melimpah, dan citra diri sebagai petarung sejati saat ini. Sesaat setelah ditembak, Trump mencoba berdiri tegak, mengepalkan tinju ke udara dan mengatakan, "Fight, fight, fight." Disambut aplaus meriah pendukungnya. Ini adalah sepotong adegan yang bakal ikonik, terekam kuat di ingatan rakyat Amerika dan bakal mengubah peta dukungan politik yang menuju pemilihan presiden 5 November 2024. James Davis, ahli strategi Partai Republik, mengatakan foto ikonik Trump yang berdiri dengan kepalan tangan di udara, darah mengucur di sisi kepalanya, dan bendera yang menutupi tubuhnya benar-benar mendukung narasi tersebut. Tribuners, Joe Biden masih menghadapi berbagai tantangan kuat sebelum pencalonannya, apakah akan difinalkan di konvensi Nasional Demokrat atau justru akan dibatalkan. Tokoh ini dan kubu Demokrat berpotensi mengalami kemerosotan dukungan politik jika gagal mengelola pertarungan narasi dengan kubu Republik. Terlebih konvensi Nasional Demokrat dibayang-bayangi aksi kelompok anti perang yang mengancam akan menggeruduk event itu di United Center, Chicago, Illinois. Sebaliknya, dipastikan Donald Trump akan terus memompa peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya guna merebut simpati rakyat Amerika.
Secara politik di atas kertas, kans Donald Trump merebut kembali kursinya di ruang oval Gedung Putih kini memang semakin terbuka lebar.